Pajak penghasilan final. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 memutuskan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan yang pertama, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar 0,5%. Yang ketiga, tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Yang A, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang B, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Yang C, penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Dan yang D, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Yang keempat, jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas adalah yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris. Yang kedua, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama dan penari. Yang ketiga, olahragawan. Yang keempat, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima, pengarang, peneliti, dan penerjemah, dan lain-lain. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final. Wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000.000 rupiah dalam 1 tahun pajak. Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan pembentukan koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4.800.000 rupiah dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya adalah tidak termasuk kategori wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma. Selanjutnya adalah pengertian PPh pasal 4 ayat 2. PPh atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Adapun objek dari PPh pasal 4 ayat 2 itu sendiri yang pertama adalah peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua adalah hadiah berupa lotre atau undian. Yang ketiga adalah aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan atau bangunan. Dan objek yang terakhir adalah transaksi saham dan surat berharga lainnya dan lain-lain. Lalu untuk tarif dari PPh pasal 4 ayat 2 sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sebesar 0 sampai 20%. Ini berlaku pada bunga dari kewajiban yang sudah tercantum dalam PP nomor 16 tahun 2009.
Selanjutnya adalah tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1%. Tarif pajak ini dikenakan pada transaksi dari penjualan saham atau pengalian ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha, yang dimana sudah tercantum dalam PP nomor 4 tahun 1995. Selanjutnya adalah tarif PPh sebesar 5%, 0,5% maksud saya. Ini ditujukan pada transaksi penjualan saham pendiri yaitu 0,5% dan saham bukan pendiri atau non-founder sebesar 0,1%, yang dimana sudah tercantum dalam PP nomor 14 tahun 1997. Selanjutnya adalah tarif PPh pasal 4 ayat 6. Dalam hal ini termasuk usaha real estate yang sudah tercantum dalam PP nomor 71 tahun 2008. Untuk selanjutnya adalah tarif PPh nomor 4 ayat 2 sebesar 10%. Tarif ini dikenakan pada bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing, yang sudah tercantum dalam pasal 17 ayat 7 serta turunannya PP nomor 15 tahun 2009. Untuk tarif PPh yang sebesar 20% ini ditujukan untuk bunga deposito serta jenis-jenis tabungan, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan diskon jasa giro, di mana sudah tercantum dalam PP nomor 131 tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 51 garing KMK.04/2001. Dan untuk tarif PPh yang sebesar 25% ini ditujukan pada hadiah atau lotre atau undian, di mana sudah tercantum dalam PP nomor 132 tahun 2000. Kami cukup sekian atas presentasinya dari awal sampai akhir. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya konten ini atau presentasi ini bisa bermanfaat bagi yang lain. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.